Malam hari ini kita akan bahas nih kok temanya investasi saham di tengah ketidakpastian ekonomi global kok. Dan juga efeknya terhadap kesehatan finansial dan emosional. Nah kok aku mau tanya-tanya sedikit nih ya kok, kita santai aja nih malam hari ini. Ya, Pengen tahu juga nih kok, kenapa sih investasi saham itu tetap relevan nih? Padahal kita lagi ada di tengah ketidakpastian ekonomi global. sebenarnya kenapa tetap relevan? Sebenarnya balik lagi, apakah ketika kita, karena prinsipnya kita itu adalah value ya, value investing ya. Jadi sebenarnya ketika kita membeli apapun itu ya, bukan hanya saham, bisa juga hal-hal lain, apa kita mendapatkan value yang lebih besar daripada harga yang kita bayar. Nah, kadang-kadang kalau kondisi normal ya, misalnya kondisinya normal gitu, mungkin value sama price nggak terlalu beda jauh. Jadi kayak wajar lah ya. Misalnya value-nya harga 1000, harganya juga 1000. Dan lebih sedikit ya ke kondisi-kondisi di mana harga saham itu terdiskon. Kayak misalnya waktu 2019 mungkin. Itu kayaknya seingat saya tuh nggak terlalu banyak saham yang murah. Sampai akhirnya ada COVID ya. Saham langsung anjlok, banyak sekali yang anjlok. Dan itu dapat kita kesempatan untuk membeli saham bagus yang harganya murah. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ya, waktu COVID misalnya 2020, IHSG itu turun paling dalam itu di bulan Maret. Jadi kayak pertama kali COVID masuk Indonesia kan Maret ya, dan IHSG turun paling dalam itu di bulan Maret. Tapi kalau misalnya teman-teman zoom in dari 2020, 21, 22, bottomnya justru di bulan itu, di bulan Maret. Jadi sejak bad times itu datang, ternyata harga sahamnya sudah bottoming dan terus naik sampai sekarang. Memang mungkin beberapa satu tahun terakhir mungkin agak sideways, tapi bottomnya justru waktu di bad time. Jadi kalau saya pikir ya, kalau kita memang fokusnya adalah mencari value ya, mencari saham yang valuable, yang value-nya lebih tinggi daripada price, justru di saat bad time dalam kutip, kita bisa dapat kesempatan di mana value kita dapat itu besar sekali dan harganya murah. Jadi makanya sebenarnya bukan hanya untuk saham, tapi saya rasa di kehidupan yang lain, atau bukan kehidupan ya, maksudnya di kehidupan sehari-hari, kalau kita mau membeli sesuatu, atau kita mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apapun itulah, ketika dapat diskon kita happy banget kan. Nah, jadi prinsip yang sama kita pakai dalam investasi saham. Pantes ya kok sekarang kayak banyak yang kayak mendadak gitu ya kok ya, mungkin beli sahamnya dulu ya waktu 2019 2020 ya. Bisa. Sekarang udah naik 200% gitu ya, tau-tau orang kayak mendadak beli rumah, beli mobil gitu ya kok. Nah, kok Felix membahas sedikit tentang ekonomi global yang sekarang terjadi nih ya kok. Kira-kira boleh nggak sih sedikit jelasin nih dampaknya terhadap pasar saham, terutama pada saat ini gitu loh. Monggo kok. Kalau sebenarnya ketika saya berinvestasi itu, yang saya lihat itu selalu adalah company-nya. Jadi dia bisnisnya apa, dia jualannya apa, dia jual ke siapa, ya, dia ambil bahan baku dari mana, bahan bakunya apa, fluktuasi harga bahan bakunya segala macam. Nah, itulah yang menjadi fokus saya, karena fokus saya itu lebih ke bottom up ya. Jadi kayak lihat bisnisnya, oh bisnis bagus, demand-nya oke ya, segala macam, baru value-nya juga bagus ya, kita masuk. Nah, kondisi-kondisi kayak makro ya, misalnya kayak inflasi, suku bunga apa segala macam, itu memang sangat-sangat penting bagi seorang investor. Tapi kan kita nggak bisa dengan tepat ya untuk memprediksi apakah suku bunga bakal naik atau turun, apakah inflasi bakal naik atau turun. Kita kan nggak pernah bisa dengan secara tepat untuk prediksi itu kan. Nah, jadi karena kita lihat misalnya nih, let's say, oh ada yang bilang sekarang the Fed harusnya sudah akan stop naikin suku bunga dan akan pelan-pelan turun. Ya itu kan sesuai apa, everybody say that gitu. Banyak orang mengatakan demikian. Tapi kan apakah kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa hal tersebut akan benar-benar terjadi? Kalau misalnya memang bisa suku bunganya memang benar-benar diturunkan, tentu aja value dari saham yang kita pegang jadi naik gitu kan. Karena kan kalau Warren Buffett bilang suku bunga itu adalah gravitasi terhadap value sebuah saham. Jadi terlalu banyak variabelnya. Kalau menurut saya ya, terlalu banyak variabelnya untuk kita cari. Dan kalau misalnya semakin kita pelajari, semakin kita riset segala macam, yang ada malah semakin worry biasanya. Makin jadi kayak pusing orangnya kok. Makin pusing, bener. Padahal misalnya kita bisnisnya misalnya di Indonesia gitu ya, kita beli saham ya kan, yang bisnisnya di Indonesia, bisa saja bisnisnya itu
nggak terlalu ngefek gitu, nggak terlalu ngaruh gitu. Misalnya kayak orang rokok gitu, orang rokok rokok aja kan, mau inflasi gimana pun, mau mau apa, mau suku bunga di US berapapun ya orang di sini kalau Bela-belain orang rokok ya tetap tetap rokok ya kok. aja. Jadi kayak better ya udah fokus aja ke situ ya, kita cari mana company-company yang valuable ya, Mm-mm. harganya murah, udah habis itu kita tunggu sampai nanti one day harga itu bisa naik ke value yang tadi kita sudah hitung, karena ya itulah yang pada akhirnya akan drive return investasi kita kan. Waduh, keren banget sih kok penjelasannya lengkap banget pokoknya. Tapi ini kok ini kayaknya bakal jadi pokok bahasan kita nih pada malam hari ini. Kayak aku pengen denger, mungkin teman-teman semua di sini juga pada pengen denger nih Breeders dan Insan Brilian semuanya. Apa sih sektor apa sih kok yang memiliki potensi? Nah, terutama dari Midas Cuan nih, pengen dengar nih kita semua strategi dan juga tips untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sektor apa saja yang berpotensi kok. Eh, Tentu kalau kita bicara sektor ya, berarti Mm-mm. eh, yang saya suka itu kalau untuk sekarang dan saya lihat value-nya harga yang cukup murah dibanding value itu ada di consumer goods. Jadi saham-saham consumer goods, teman-teman tinggal pilih tuh mana di antara saham consumer goods yang dia secara bisnis sangat-sangat strong. Jadi eh, mau ibaratnya mau resesi, mau kondisi COVID, mau kondisi apa, dia eh, sangat-sangat strong. Jadi kan tuh company yang sangat defensif kan, dan valuasinya murah. Nah, itu menurut saya agak jarang company kayak gini tuh dihargai dengan valuasi yang sangat murah seperti itu. Jadi ya ibaratnya kalau kalau apa segmen produk yang dia jual tuh, kalau orang bakal terus-terusan pakai itu, harusnya kan bisnisnya sangat-sangat bagus ya, Ya, dan demand-nya tetap ya, itu kan bisnisnya betul. sangat-sangat bagus. Mau kondisi resesi kayak mau kondisi apa COVID kayak atau perang kayak, demand terhadap produk itu bisa jadi stay atau bahkan masih tetap growing ketika harganya dinaikin gitu. Mm-mm. Dan itu menurut saya bisnis yang sangat-sangat langka dan sangat-sangat kuat. Harusnya value-nya sangat-sangat tinggi. Nah, tinggal kriteria seperti itu tinggal teman-teman cari. Mana nih bisnis yang kayak gitu tuh. Nah, kok kebetulan ada yang nanya juga nih kok. Sektor untuk akhir tahun ini, tadi consumer goods, tapi mungkin selain consumer goods apa nih kok? Kira-kira. Eh, Selain consumer goods ya, mungkin bank ya, mungkin ya. Bang, Karena menurut saya bank juga masih masih oke, masih masih menarik, belum belum terlalu mahal-mahal lah. iya. Masih ada bank-bank yang murah juga masih ada. Iya, betul betul kok. Nah, insan brilian yang lain juga boleh banget nih nanya. Kita open ya kok ya pertanyaan. Boleh, boleh. Breeders juga yang mau nanya tentang apa aja deh, pokoknya ini pas banget sama Midas Cuan, pasti dijawab yang terbaik. Tapi Oke. jangan susah-susah ya. Kalau nanya boleh, jawabnya belum tentu ya. Jawabnya belum tentu bener gitu. Tapi pasti bener lah kalau Midas Cuan mau udah trusted kan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Nah, kok ada yang nanya nih, untuk sektor properti gimana kok? Eh, Tergantung properti yang mana kan, properti ada yang residensial, ada yang industrial, ada yang komersial dan sejenisnya kan. Hmm. Dan itu masing-masing, misal residensial juga ada segmennya. Ada yang segmen menengah, menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, kalau segmen yang menengah, menengah ke bawah, mungkin kalau kita lihat dari daya beli itu belum sama sekali belum pulih ya. Tapi untuk mungkin segmen menengah, menengah atas, yaitu apa namanya, masih menurut saya masih karena demand dari situ kan nggak terlalu banyak berubah, dan makin banyak orang kaya kan, Hmm. yang orang kaya makin kaya gitu, Betul. dan harusnya demand itu tidak terlalu banyak berubah. Jadi harus pilih-pilih lagi. Kita nggak bisa kayak generalisasi, oh properti semua properti bakal bagus. Harus pilih-pilih lagi mana yang segmennya di mana segala macam. Nah, ini ada yang menarik nih kok pertanyaannya. Kalau batu bara gimana? Dan saya udah pegang saham AMMN, sudah floating mungkin ya, profit 115% kok. Kira-kira kapan sih kita harus jual? Indikatornya apa? Oke. Silakan kok. Kalau uh, batu bara menurut saya agak nanggung sih di apa, di kondisi sekarang, karena kalau cyclical saya sebenarnya jujur lebih suka ketika dia benar-benar di bawah Hmm. ya, benar-benar udah di sekitar 50 60 $60 per ton,
baru ada tanda-tanda dia pulih, baru menurut saya tuh saat yang tepat untuk masuk. Kalau sekarang kan kayak di tengah-tengah gitu ya. Dan kalau untuk apa batu bara kayak saya nggak dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya yang kayak oh sudah cuan terus kapan kita harus jual, menurut saya itu balik lagi ke ketika teman-teman awal masuk itu alasannya apa. Oh alasannya ini. Terus cek lagi apakah alasan itu masih relevan atau tidak. Oh kalau misalnya masih relevan, terus cek value-nya berapa. Kalau misalnya value-nya, misalnya kita beli 500, value-nya 1000, harganya udah di 900. Ya kalau misalnya naik sampai 1000 lah kalau kita bilang value-nya udah agak dekat. Ya kalau misalnya mau jual boleh kan, kita jual cari saham lain yang lebih under value. Jadi lebih ke seperti itu terus. Jadi kayak selalu bandingkan dengan value-nya berapa, lihat harganya berapa. Oh selisihnya udah nggak jauh, udah. Kalau ada kesempatan lain yang jauh lebih murah, ya pindah ke situ. Gitu ya, tips and triknya ya kok, selalu lihat value-nya. Selalu lihat value-nya. Oke, nah ini ada yang bahas tentang Windows dressing. Wah, menarik nih kok. Boleh jelasin sedikit nggak Windows dressing tuh apa sih? Dan katanya tahun ini kurang greget nih kok. Apa betul seperti itu? Window dressing itu yang ku tahu ya kayak di akhir tahun biasanya apa namanya dan takutnya fund manager itu pada mempercantik portofolionya, jadi harga sahamnya naik gitu kan. Dan itu katanya setiap akhir tahun ya, setiap akhir tahun karena di akhir tahun mereka mau tutup buku harganya naik, jadi portofolionya bagus. Tapi kalau menurut saya kita investasi ketika kita berinvestasi kan fokus kita value sama price ya, bukan behavior market soal itu gitu. Soal pergerakan harga atau segala macam, tapi kita lihat oh value-nya berapa, price-nya berapa gitu. Kok misalnya jaraknya lebar ya kita berinvestasi, kita membeli sesuatu yang lebih tinggi daripada harganya kan. Dan kalau kita lihat Indonesia, apakah window dressing selalu terjadi? Kayaknya nggak juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa tahun gitu ya, beberapa tahun terakhir ada juga masa-masa di mana window dressing tidak terjadi. Jadi menurut kita, kalau aku pribadi sih aku tidak berpegang pada itu. Oke, nah ini banyaknya rata-rata pada curhat ini kayaknya. Kayak sektor media gimana kok, sektor lain-lain nih pada curhat portofolionya ini kayaknya kok. Saham Sido gimana? Nah ini pas banget sebetulnya sama topik malam ini ya. Kita kan bahas kesehatan emosional juga ya kok ya. Nah pengen tahu juga nih menurut Ko Felix, kaitannya antara kesehatan finansial dan emosional itu dalam berinvestasi gimana sih kok? Pasti kalau misalnya kita punya kesehatan finansial itu tidak sehat ya, misalnya finansial kita tidak sehat, ketika kita investasi kita jadinya ngoyo gitu, jadi kayak harus cuan nih. Kalau misalnya 2 bulan nggak jalan, 1 bulan nggak jalan, wah duit gue nggak muter nih gitu kan. Jadi jadinya padahal dia misalnya contoh ya, misalnya ada orang yang pinjol gitu, dia ambil duit dari pinjol terus dia invest saham. Menurut saya itu bukan satu hal yang tepat ya, karena kan ada stepnya ya. Pertama benerin dulu finansialnya, misalnya ada hutang beresin dulu ya, terus dana darurat dulu, siapin dana darurat, nggak usah terlalu banyak 3 bulan dulu deh, misalnya pengeluaran 3 bulan siapin. Seiring berjalannya waktu sambil invest, kalau saya pribadi sambil invest sambil saya tabung juga. Jadi kayak jangan langsung, orang bilang kan sebaiknya langsung 12 bulan atau 6 bulan. Kalau saya pikir kalau gitu ya kapan bisa invest ya, tapi biasanya 3 bulan dulu deh. 3 bulan kita siapin, terus sambil berjalan ya kita setiap bulan juga sambil tabung, sambil naikin tabungannya, sambil juga invest. Jadi nggak bisa jalan beriringan menurut saya. Nah tujuannya apa? Supaya ketika kita investasi kita tuh tenang gitu ya. Jadi kayak if something happens, gue udah punya tabungan nih. Ya maksudnya kalau misalnya saham gue nggak jalan, misalnya 3 bulan, 6 bulan, ya nggak apa-apa. Gue masih kerja, masih ada penghasilan, masih ada tabungan. Karena kan tetap masih deko. Masih tetap jalan. Karena kan ketika misalnya kita membeli saham yang under value, kadang-kadang bisa jadi nggak langsung naik, bisa jadi malah turun dulu ya, dinyelam dulu dia kan. Terus kita kalau misalnya nggak sabar, kita kayak pakai duit pinjol atau apa, mana bisa kita dengan sabar hold itu sama kan. Karena kita tahu misalnya value-nya masih di atas, tapi harga sahamnya sekarang turun. Karena kita harus misalnya melunasi hutang, jadi kita terpaksa harus jual saham. Itu kan menurut saya tidak, jadinya kita rugi kan kalau seperti itu kan. Jadi better udah punya beresin dulu, misalnya kalau ada hutang beresin dulu, kalau misalnya
apa dan darurat siapin dulu sambil berjalan kita invest saham. Dengan begitu barulah kita bisa invest dengan baik dan nggak apa ya nggak deg-degan juga gitu loh kalau misalnya kayak gitu kan. Kalau ibaratnya saham kita lagi turun kita ditagih nih harus bayar nih kita pasti deg-degan gitu. Jadi kayak Panik itu mah kok ya langsung. iya pasti panik gitu kalau karena Iya, kita tahu value-nya di atas gitu. betul. Jadi kita nggak bisa manfaatin. Oke. Nah, kok ini ada juga nih pertanyaan seru banget nih dari I_innovative_investing. Nah, di saat uncertainty global, sektor apa yang atraktif sebelum pemilu versus sesudah pemilu hingga akhir 2024? Sebaliknya, sektor mana yang harus dihindari kok? Kalau yang menarik tadi kita sudah bilang ya yang apa Betul. yang bagus ya. Kalau sektor yang dihindarin apa ya? Kalau saya lihat ya yang bisnisnya memang lagi tough banget, lagi susah banget kayak tekstil itu Mm, kan sangat-sangat tough ya. Meskipun kayak PBV 02, 03 tapi kita lihat wah ini sangat-sangat tough, cash flow-nya juga mm, sangat-sangat seret. Jadi ya sebenarnya kalau saya pribadi ketika saya invest kan saya lebih ke bottom up ya lihat company-nya. Baru pelajari prospeknya segala macam. Jadi saya lebih ke lihat company-nya dulu. Kalau jadi saya nggak lihat kayak oh dari helikopter view mana sektor yang apa yang harus dihindari atau apa enggak. Yang penting lihat aja company. Bisa jadi di sektor yang jelek ya, di sektor yang jelek ada company yang bagus, bisa jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya company-nya bagus dan dia tumbuh ya, ya harga saham juga nanti akan Ya, ikut. ya, why Jadi not kalau ya, Gwen? iya ya why not gitu. Kayak oh sektornya jelek dihindari orang, tapi ada satu company yang bagus misalnya, ya itu juga bisa tumbuh. Jadi balik ke company-nya masing-masing sih. Tapi kalau rule of thumb-nya supaya teman-teman nggak kejebak selalu pertama balance sheet-nya harus solid ya. Jadi kayak hutangnya kalau untuk pemula mungkin teman-teman cari saham-saham yang mungkin hutangnya terlalu besar. Oke, Mm, meskipun bukan berarti saham yang hutangnya gede itu udah jelek. Ya, bukan berarti kayak gitu. Bisa jadi saham yang hutangnya gede, tapi cash flow-nya juga gede, bisa bayar hutangnya. Ya, jadi yang penting balance sheet solid, kemudian cash flow juga lancar gitu ya. Cash flow lancar, ya dia bisa bayar hutang, dia bisa bayar supplier, dia bisa bisnisnya bisa terus jalan. Nah, dengan begitu baru bandingkan dengan price-nya. Sorry, dengan value-nya. mm, Value sama price-nya. Oh, harusnya harganya 2 kali lipat dari ini nih value-nya, tapi harganya masih di 1.000, harusnya value-nya 2.000. Nah, itu kan ada margin of safety kan. mm. Selama ada margin of safety, ada selisih itu, ya kita masuk. Kira-kira kayak gitu. Masuk terus pokoknya kalau ada selisih. Ya, kalau ada margin of safety dan Iya. kita yakin lah. Oke. Nah, kok ada juga nih pertanyaan menarik dari Amirul.amu. Dari tadi kan Koko sering bilang saham undervalue. Menurut Koko, apa sih indikator suatu emiten dianggap undervalue menurut pandangan Koko? Atau gimana cara Koko memilih saham yang undervalue? Sebenarnya ada banyak cara sih untuk mengatakan bahwa sebuah saham itu undervalue. Pertama, undervalue dengan terhadap kinerjanya misalnya. Let's say sebuah perusahaan gitu ya, brandnya sudah bagus banget ya, produknya sudah dikenal orang, tapi misalnya labanya 100 gitu, harga saham 500, kan itu kayak harga dibagi dengan laba 500 bagi 100 kan 5 kali. Artinya kalau labanya 100, kita butuh 5 tahun untuk dia balik modal gitu kan. Jadi PI 5. Nah, untuk company yang sudah brandnya sudah bagus, sudah sangat terkenal, distribusinya sudah lancar, ya PI 5 yang murah sekali lah. Kayak kita ibaratnya kalau mau bikin perusahaan tandingan bisa jadi kita butuh waktu lebih dari 5 tahun ya untuk bisa bikin yang sebagus itu kan. Bahkan mungkin biasanya itu udah puluhan tahun dan dia sudah bagus. Jadi kayak oh dibandingkan dengan dia punya kinerja dengan labanya, oh itu murah gitu. Atau satu dibandingkan dengan asetnya ya aset play ya kalau Peter Lynch kan bilangnya itu aset play. Jadi dia punya aset apa, kita hitung berapa value dari aset-aset tersebut lalu bandingkan dengan harga sahamnya. Nah, kadang-kadang bisa jadi kayak oh value dari asetnya begitu besar, harganya begitu murah. Nah, itu kan ada selisih ya, ada under value. Itulah jadi satu dari sisi labanya, dari earnings perusahaan, kinerja perusahaan, satu lagi dari sisi asetnya. Jadi kalau misalnya ada saham yang under value di kinerjanya atau dengan asetnya, ya teman-teman boleh cek. Kira-kira kayak gitu, rule of thumb-nya kayak gitu. Oke. Nah, ini ada dari UVM. Ah, ini menanya untuk saya ini kayaknya nih. Berry, ada aplikasi untuk laptop nggak ya? Nah, ini kamu boleh cek deh selengkapnya ada di brights.id. Oke.
Selanjutnya dari Amirul, kebanyakan portofolio Koko di sektor apa? Hah, ini aku juga pengen tahu nih, Ko. Boleh nggak sih Eh, di-spill sedikit consumer kira-kira? good. Oh gitu. kan kan tadi saya bilang consumer goods kan, yang menarik, dan ya saya juga masuknya lebih banyak di consumer goods. Bisa jadi saya bias ya, bisa jadi saya bias, tapi menurut saya harusnya value dari saham yang consumer goods ini harusnya jauh lebih tinggi. Nah, gitu teman-teman. Kayaknya yang tadi itu 1 menit terakhir tadi itu kayak harus diulang-ulang ya. Kalau bisa dijadiin highlight gitu dari live ini. Kok ada nggak sih rekomen buku-buku atau literasi untuk pemula kok? Eh, ada, kalau kalau teman-teman tertarik sama value investing, berinvestasi secara melihat value Hmm. perusahaan, banyak orang rekomendnya Intelligent Investornya Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Cuma menurut saya kalau untuk pemula agak boring bukunya, karena itu kan buku Iya, kayaknya iya. udah berapa puluh tahun, sampai 100 tahun. Mm-mm. Nah, saya mungkin rekomennya yang Dando Investor, Mm-mm. dia DHANDHO Investor. Itu yang tulis adalah Monis Pabrai. Jadi Monis Pabrai ini juga investor yang apa ya, yang kiblatnya sama lah, value investing juga. Nah, tapi dia nyampaiinnya dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih lebih up to date gitulah bahasanya. Jadi lebih lebih mudah ngerti. Kita kalau misalnya masih pemula, baca bukunya Monis Pabrai harusnya lebih gampang untuk dimengerti. Oke, kok. Aduh, ini ada yang nanya buat saya lagi ini ya. Kayak bukan Bernaisa tapi nggak sesuai. Nah, itu nanti kita akan reject otomatis ya, Kak. Nanti Kakak boleh ulang lagi untuk menyesuaikan dengan KTP. Oke. Nah, teman-teman, ini kayaknya banyak banget yang pemula nih kok yang nonton kita malam hari ini. Hmm. Nah, kalau pemula ya pasti belajarnya di Midas Cuan ya kok. Boleh di YouTube-nya juga boleh, kalau misalnya teman-teman mau yang versi gratis dulu, ya Nah, saya bisa nonton di YouTube yang pengen Midas juga boleh. pengen tahu dong kok ada promo-promo menarik apa nih buat breeders dan insan brilian dari Midas Cuan. Sebenarnya kalau untuk promo udah nggak ada sih, kalau kalau apa, untuk Mm, teman-teman yang mau ke mm, membernya Midas itu, mm, mm, mau promo sih kita udah nggak kasih mm, promo lagi. Tapi mm. kalau misalnya Tapi, teman-teman misalnya mau untuk basic-basic dulu, mm, ya mm. bisa mungkin ke YouTube-nya Midas ya, kita ada banyak bahas tentang apa, buku-buku yang kita kayak ada rangkuman buku-buku, terus kayak cerita beberapa company, perusahaan publik yang mungkin teman-teman tertarik di situ, mungkin teman-teman bisa bisa cek dari situ. At least punya apa ya, punya basic sedikit lah kalau misalnya teman-teman lihat apa, YouTube tersebut. Oke, belajarnya di Midas Cuan tapi investasinya di Brights ya. Boleh, boleh. Karena iya dong, karena teman-teman kita punya mode baru nih. Mode baru namanya Brights Easy buat Koko juga nih, boleh Hmm. kalau mau tahu nih Koko. Nah, Brights Easy itu adalah mode untuk pemula, teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang nonton live kita pada malam hari ini. Sebetulnya satu aplikasi di Brights cuman bisa on off modenya, jadi bisa easy dan juga bisa pro gitu. Kalau pro cuannya lebih banyak gitu ya. Semoga ya kok kalau nonton Midas Cuan mulu kayaknya cuannya bisa lebih banyak kok. Amin, amin, amin. Kok kalau member berapa sih kok ada yang nanya nih? Member 700-an. 700.000 worth it lah ya. Kok kan cuannya bisa lebih dari 700.000 ya? Oh, maksudnya harganya. Iya, Eh, Kalau setahun, setahun 3 jutaan sih. tahun 3 Tiga, jutaan. ya berarti Oke, kalau per bulan 300.000 lah. worth it lah, Oke lah. teman-teman. Oke lah, Nah, teman-teman makan aja mungkin lebih mah ya. jajan sehari aja kayak Starbucks udah lebih itu ya kok. Iya. Nah, kok aku mau eh kayaknya kita udah harus ada di penghujung acara nih kok. Pengen denger dong closing statement dari Ko Felix. Closing statement-nya, kalau teman-teman mungkin kayak, oh kondisi sekarang uncertainty ya, kayak takut kondisi global begitu apa, percayalah dari dulu sampai sekarang juga kayaknya kita nggak pernah kekurangan berita buruk gitu ya. Jadi kayak dari tahun ke Indonesia sendiri tahun 98 sampai sekarang tuh kayak kalau setiap tahun ada aja berita buruknya, dan Ya. kondisinya bisa jadi kayak kayak bikin bikin rasanya kayak, oh besok bakal kiamat gitu. Tapi
at the end of the day harga saham juga naik aja gitu ketika dari 98 sampai sekarang juga naik aja terus. Begitu juga di US misalnya, kita teman-teman lihat mungkin database-nya lebih banyak kan kalau US kan, dari tahun 1800 sampai sekarang juga berapa banyak itu, ada perang dunia lah, ada Great Depression lah, ada oil crisis lah, dan sekian banyak, tapi harga sahamnya lempeng aja terus naik. Jadi at the end of the day kita nggak akan kekurangan bad news gitu ya, pasti, apalagi zaman sekarang ya, teknologi begitu besar, begitu masif, pasti akan ada aja bad news gitu. Tapi yang saya kira kita sebagai investor tetap stay rasional, kita lihat saham kita, bisnisnya berapa, selama kita beli bisnisnya bagus, harganya juga sudah murah, sudah ada margin of safety kan. Jadi itu margin of safety itulah yang sebenarnya menyelamatkan investor ketika misalnya ada bad things happen, ya buruk-buruknya kita masih oke lah gitu. Nah, selama kita investasinya konsisten dengan prudent kayak gitu, ya harusnya at the end of the day kita kinerja juga akan tumbuh-tumbuh aja. Jadi fluktuasi jangka pendek pasti ada aja, tapi kalau misalnya kita kayak let's say dari tahun 98 sampai sekarang gitu ya, IHSG. Itu IHSG mungkin naik 20 kali lipat atau 30 kali lipat lebih. Kayaknya kalau orang beli di tahun 98 sampai sekarang itu harusnya nggak akan rugi, tapi teman-teman banyak sekali lihat orang rugi kan. Karena mereka jump in and out, keluar masuk tanpa ngerti konteks ya, cuma karena fear sama greed ya mereka keluar masuk. Dan kok ya itu orang yang mungkin belum paham apa yang dia beli. Tapi kalau misalnya teman-teman investasi, ya teman-teman harus paham apa teman-teman beli, berapa value-nya ya, selama price and value masih lebar, ya kita hold saja gitu. Waduh, keren banget closing statementnya Niko. Tapi ada yang bilang kita mirip Niko. Sama-sama lancip dagunya. Wah, semoga cuannya mirip juga ya Ko. Amin. Oke, thank you banget Ko Felix. Ya. Buat thank you. malam hari ini nih. Semoga kita bisa terus kolaborasi ke depannya ya Ko Felix ya. Amin, boleh. Thank you teman-teman. Amin. Dan thank you teman-teman breeders dan juga Insambilian semua. Sampai ketemu di live berikutnya. Dadah. Thank you Ko. Ya, thank you.